faktor taktis juga. Spalletti sudah, menurut gua ini ada arahan khusus dari Spalletti untuk bermain cepat gitu, bermain dengan intensitas yang tinggi. Nah, kemarin tuh gue bener-bener ngeliat banget bagaimana bola tuh bener berpindah dengan cepat. Tapi memang terlihat perbedaan yang cukup signifikan ya Bang, kalau di lini tengah kalau gue lihat gitu. Memang bermain lebih breaker, lebih kenceng dan lebih punya determinasi gitu. Nggak sekedar cuma mengandalkan semangat fighting spirit Vino Alavine aja gitu, tapi memang skillful. Dan gue cukup terkesan dengan apa yang ditampilkan sama McKennie juga tadi malam. Dia sangat membantu. Kalau yang kurang gue ada sih. Menurut gue masih ada Thuram. Thuram. Iya, dia belum kembali ke musim lalu. Terus ada beberapa kali kayak dia agak terengah-engah untuk nutupin, ya dia harus tackle kasar dan segala macam. Terus carry the ball-nya masih kurang sekali sih dalam pertandingan kemarin. Akhirnya Juventus laga away menang luar biasa. Ini kita kayaknya jarang menang nih away, dan malah bahkan ada yang bilang baru kali ini Juventus di antara tim 5 besar atau 4 besar menang away. Ya, apalagi khusus lawan Bologna nih dari tahun 2023 kita mending dari tahun 2021 kagak pernah menang away maksudnya ya. Jadi ini menang away berasa kayak Juventus balik lagi menjadi Juventus, gitu gak sih? emang kemarin apaan Udinese sih? Siena kemarin. Bianconeri dulu. Akhirnya nih Juventus menang lawan Bologna laga away, itu yang paling benar-benar kita apresiasi ya, karena laga away-nya nih, karena lawan tim-tim 5 atas, 4 atas, 6 atas tuh laga away susah banget Juventus, ujung-ujungnya kalau nggak draw kena sial, kalah. Tapi sekarang kita menang dan kita mau review pertandingan ini. Gua Jeki dan bersama teman-teman Suara Juventini pastinya, dan bersama membership juga. Di depan gua ada siapa? Poundra Juventini dari Kolombia. Anjay, dari temennya Kabal ya. Kabal. Berarti BD narkoba. Ngeri bos. Oke, dari membership kita dengan Bung siapa? Dengan Anton, gue perkenalkan fans Suara Juventini. Gua Anton dari Torino. Oh, oke, dari Torino. Nanti kita ngobrol-ngobrol karena Bung Anton pengen temennya ke Turin. Marco Virante. Iya. Oke, yang terakhir dengan siapa? Oke teman-teman Suara Juventini ini, gua Ricky dari Turki. Jangan deket-deket pengang kuping gua. Biar kedengeran. Ini udah gede banget nih. Kuping gua sakit aja. Dari sini juga masih bisa kali. Oke, kita lanjut ya mengenai review kita. Nah, tadi gue pengen sampaikan juga bahwa kalau lo ada di Jabotabek, rasanya lo sayang sekali kalau lo nggak membership. Kenapa? Lo bisa ngobrol di sini, ngomongin Juve, karena yang tempat untuk ngomongin Juve nggak ada lain selain di Suara Juventini. Ya, lo bisa keluarin unek-unek, lo bisa ngeluarin analisa lo. Lo kan pada jago-jago semua analisa kalau gue lihat di komen tuh. Jadi, ayolah lo datang ke sini. Caranya gimana untuk bisa datang ke sini? Membership dulu ya. Nanti kita atur jadwalnya, lu bisa ngomong sini seperti Bung Anton. Oke? Ya, itu tentang membership. Kita juga ada QR. QR-nya juga lu scan supaya kita bisa kayak gini terus nih. Karena kayak gini juga butuh modal, Bro. Jadi, ayo kita disupport Suara Juventini-nya. Oke, langsung aja ya. Pertama kalau ngomongin pertandingan Bologna vs Juventus, kita bikin previewnya bahwa Bologna ini menjadi tim berbahaya untuk saat ini, dan ya kita inilah namanya zaman ya, berkembang klub bola. Tadinya Bologna mungkin klub-klub yang kalau lawan Juve pasti menang lah. Ya. Tapi kali ini Bologna menjadi tim berbahaya dan dia ada di peringkat atas kita tadinya, tapi hasilnya mengatakan kita bisa nyalip dia. Di pertandingan ini sebenarnya pertandingan yang saling sama-sama menyerang, tapi tidak yang dar-der-dor, tidak yang saling kayak Juve vs Inter ya, yang tekanannya tuh intensnya tuh sampai antara gawang ke gawang lagi. Inter bisa sampai kotak penalti, Juve sampai kotak penalti, seseru itu enggak. Palingan di sini kalau dilihat dari statistiknya, bola itu lebih sering berada di tengah sebenarnya. Walaupun ada intens sedikit-sedikit, tapi enggak yang seintens kayak pertandingan perang terbuka gitu, kayak perang dunia enggak juga sih. Walaupun di babak 1 ada momen-momen sebenarnya David bisa bikin gol ya. Tapi sayang offside. Offside-nya David kan, bukan Weston ya. Yes.
David. Bukan Western ya? David. David nyundul ke Western. Westernnya yang Bukannya Westernnya nyolong bola. Davidnya nyundul ke Westernnya masuk. Tapi itu Western ngasih ke David lagi. Oh, oke. Ya, jadi itu ada momen yang sebenarnya David bisa golin lagi. Kalau David golin lagi, golin terus dia. Luar biasa. Reborn, David Reborn. Iya kan? Ribon. Nah, terus akhirnya ya Bologna masih tetap memberikan tekanan. Orsolini terutama pemainnya ada yang kena tiang Orsolini ya? Zortea. Aduh, itu akhir babak 2 ya? Akhir babak 1. Satu. Waduh, serem banget. untung si Digre masih awas ya. Nah, terus kita bicara babak 2, ya kita tahu hanya 1 gol tunggal dari Kabal dari situasi corner dan seperti biasa ya babak kedua pergantian dan itu yang membuat Juventus menang. Pertanyaannya adalah grafis momentumnya kalau kita lihat Bootmob, nanti kan gua ada grafisnya ya. Ini tadi yang gue bilang secara statistik saling berbagi bola, tapi tidak terlalu intens ya. Tapi lumayan berbagi bolanya. Kalau lihat statistik aja kan antara 40% sama 50%. Lu menggambarkan pertandingan ini seperti apa nih ya? Kenapa juga pertanyaan gua? Kan itu kan kita gol di menit 60 ya. Sebenarnya masih punya kesempatan nambah gol harusnya. Tapi kenapa kok malah kalau dilihat dari grafisnya, kalau lu pun tonton, itu seperti sama-sama low ya. Melambat dua-duanya. Apakah di menit segitu kita sudah selesai sebenarnya apa gimana? Kalau dari Pondra gimana tentang jalannya pertandingan kemarin? Ya, ini sesuai dengan yang sudah kita prediksi di preview, Jack, ya. Kenapa? Jadi ketat di tengah gitu kan. Iya. Seperti yang di preview kemarin kita bahas bahwa Bologna itu akan selalu kesulitan bertemu dengan tim-tim dengan jumlah pemain tengah yang cukup banyak, 352, 3511, 3421 dan Juve tadi malam itu sudah menunjukkan bahwa Juve menampilkan formasi 3421 seperti yang sudah kita lakukan dari sebelum-sebelumnya. Dan terlihat sekali intensitas serangan ya dari grafik tadi naik turun dua-duanya sebenarnya sama-sama mendominasi ya. Bologna agak sedikit mendominasi di awal babak pertama tapi kemudian Juve bisa mengimbangi dan meskipun tadi benar Jeki sampein jual beli serangannya cukup banyak tapi tidak terlalu mencekam gitu. Artinya bola lebih banyak di tengah gitu ya. Karena pemain Juve-nya di tengah ada 4+2 gelandang, artinya 6 gelandang sementara pemain tengahnya Bologna 5 gelandang. Nah, ini yang akhirnya numpuk di tengah nih. Bolognanya high pressing, Juve-nya sendiri ternyata tidak kewalahan mendapatkan pressing dari Bologna. Juve bisa keluar dari tekanan dan bahkan pressing balik. Nah, ini yang menjadi ketat di tengah dan Juve gue melihat tadi malam itu bermain agak sedikit berbeda gitu. Spalletti ingin Juve itu bisa memindahkan bola dengan cepat dan tadi malam kita melihat itu. Bola berpindah sangat cepat gitu, transisi antara bertahan, menyerang, McKennie begitu luar biasa coverage distance-nya. Kemudian bola ketika dapat di Thuram, dapat di Locatelli, dapat di Cambiaso, itu juga langsung cepat dipindahinnya. Nggak lama dipegang sama dia, nggak lama di dribble, bola dapat langsung passing, dipindahin. Ini yang Juve bisa akhirnya ya, gue setelah berkali-kali berhadapan dengan tim seperti Bologna nih, ini kan susah nih Bologna nih belakangan ini. Akhirnya Juve bisa menemukan permainannya gitu menghadapi tim-tim yang high pressing seperti Bologna ini dan sampai akhirnya Juve bisa menemukan gol kebuntuan ya di babak kedua dan setelah itu memang agak sedikit low. Kalau menurut gua bisa jadi karena masalah stamina juga ya, kedua tim bermain di Eropa. Juventus agak sedikit diuntungkan punya waktu istirahat lebih 1 hari daripada Bologna yang bermain di Liga Eropa kan lawan Celta Vigo. Nah ini Bologna punya waktu istirahat lebih sedikit. Dan ketika babak kedua pertengahan itu praktis kedua tim memang agak sedikit melambat karena menurut gua dari segi stamina fisiknya mereka sudah terkuras karena high pressing terus selama 1,5 babak dan ditambah lagi Bologna juga kena kartu merah. Oh, iya. Nah kartu merah ini akhirnya Bolognanya sendiri akhirnya juga mengubah taktik memasukkan pemain-pemain yang cukup berani sih sebenarnya ya. Mereka mencoba untuk mencetak gol tapi Juve-nya sendiri juga ternyata tidak sebenarnya membuat beberapa peluang lagi tapi setelah itu ya sepertinya 1-0 sudah cukup buat Juve untuk mengamankan posisi di klasemen. Oke ya, jadi ternyata relevan ya, nyambung ya antara preview yang kemarin kita bahwa Pondra mengidentifikasi bahwa
kalau kita main dengan formasi 3 back dengan penuh banyak pemain di tengah itu bakal menyulitkan Bologna. Dan itu Pondra melihat seperti itu. Oke, kalau dari Ricky gimana jalannya pertandingan overall? Oke, overall setuju banget ya, ketat di lini tengah. Memang itu kayaknya caption utama kayaknya di pertandingan kemarin, highlightnya ada di situ gitu. Kalau dari grafiknya kan memang terlihat kan memang yang tadi Mas Mondra bilang naik turun semuanya terjadi di lini tengah. Kenapa? Yang cukup disayangkan sebenarnya momentumnya ya. Momentumnya tidak terjadi ketika pemain Bologna ada kartu merah. Ternyata Juve malah tidak menuntaskan pertandingan Iya, itu dia gitu. pertanyaannya. Momentumnya ada di situ sebenarnya. Kalau gua ngeliatnya gini Bang, Kenapa habis lampu kartu merah kita nggak langsung push? ya betul. Kalau gua ngeliatnya gini, kalau gua ngeliatnya mungkin Juve sedikit ada rasa takut untuk terlalu mendominasi pertandingan sehingga nanti di akhir malah akhirnya kebobolan gitu. Kalau gue sih ngeliatnya seperti itu. Lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati karena ini kita beberapa kali sempat di Liga Champion pun kita udah hampir menang terus kita akhirnya kebobolan. Jadi apalagi itu di menit akhir gitu kan, dan Kan era Tudor. iya ngerti. Cuman kan itu kan tetap terjadi di musim ini kan maksudnya kan. Jadi itu perlu tetap diwaspadai gitu. Apalagi kita tahu Bologna dengan intensitas permainannya sangat tinggi gitu. Apalagi di babak pertama kan. Di babak pertama menguasai pertandingan banget gitu, menciptakan 2 atau 3 peluang yang bagus banget. Dan kayaknya Juve memang cukup berhati-hati untuk mengantisipasi itu sih. Yang disayangkan sebenarnya cukup momentum itu aja. Sama satu lagi ada momentum di mana David dijorokin ya. Iya, babak pertama tuh. Dijorokin gitu. Itu tidak penalti gitu. Itu sih Penalti yang itu clear. harusnya itu penalti karena beberapa media di Twitter juga kan udah cukup membahas itu gitu kan, ada beberapa tayangan ulangnya dan sebenarnya itu clear penalti sih. Cuman ya wasit against Juventus Ya kan always harusnya kayak pada gitu. Merengek dong lo di sosmed. Wasit Ya nggak Itali. bisa sih. Jadi itu Fuck sih Bang. gitu. Jadi itu sih Bang. Sebenarnya ada sedikit kekhawatiran di gua sebenarnya karena pasangan Loka dan juga Kepren Thuram ini kan beberapa kali memang sering main bareng kan, dan hasilnya kadang tidak efektif juga gitu. Tapi pertandingan semalam mereka cukup ketat dan cukup punya determinasi untuk bermain dengan high press yang tinggi gitu. Jadi mungkin ada sebuah ramuan baru kali ya dari Spalletti untuk memaksimalkan kedua pemain ini yang paling sering bermain sekarang di lini tengah gitu sih. Jadi yang disayangkan cukup itu sih, momentum itu satu gol offside, satunya lagi harusnya penalti tapi nggak jadi. Jadi harusnya Juventus sebenarnya bisa menang lebih dari 1 gol sih Bang. Ya momentum kartu merah juga. Iya, momentum kartu merah juga betul. Kenapa enggak kita gas aja? Walaupun memang statusnya memang kita udah menang, mengamankan hasil karena Yes. salah satu pertandingan yang ngeselin yang kita harusnya sudah menang di menit 90-an tuh Iya, itu. lawan Villarreal. Iya benar. Vega sundulan. Itu masih gue inget. Ya memang sayang sih kalau memang hasilnya begitu. Oke, kalau lu jalanin pertandingan overall gimana? Ya judulnya kali ini lini tengah ya. Ya, Kalau tadi lini ketat-ketat, gue lini tengah rapet deh. Ya lini tengah yang rapet nih soalnya. Udah rapet, terus pada gak klinis, jadi belum keburu nge-shoot, ya udah bolak-balik di situ aja ya. Cuman gue mau tambahin tadi, sebenarnya ada satu lagi selain David yang didorong, Chico yang dicakar, Oh, yang matanya iya. kena. Iya benar. Iya diangkat begitu kan. Oh iya. Dibanting lagi. Itu babak 2. Babak kedua. Habis diangkat Iya. dibanting. Parah sih itu. Makanya gue bilang harusnya Bolonya tuh bukan 1 kartu merah, bisa 3 kartu merah tuh. Lucumi 2 kali kartu merah tuh. David sekali ngedorong, kemudian Chico diobok-obok kan artinya kan. Tapi gue setuju kalau misalkan memang kenapa ya momentumnya terputus ya karena gitu, karena memang rapat di tengah juga agak hati-hati. Tapi satu hal yang menarik dan membuat gue agak senang, Juve sekarang agak berani main ke depan, agak cepet. Tadi itu tuh. Loka kemarin tuh oke banget sih. Iya. Dia umpan-umpannya bagus. Mekani juga yang kita lihat dengan teknis seadanya tapi selalu dipakai sama pelatih-pelatih lain, berarti Mekani punya sesuatu yang bisa diberikan kepada tim dengan sekarang kan. Nah, jadi Mekani juga kemarin bermain yang sangat bagus, membuat jadi Bolonya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita agak ngeri di awal-awal pertandingan Bolonya sempat menguasain, gua rasa 5 menit pertama itu sempat deg-degan. Aduh, Juve nih kalau ketemu tim-tim kayak gini di awal nih biasa nih, ya ini kalah nih gue bilang atau seri nih. Tapi kali ini setelah 2 tahun lebih kita nggak pernah menang lawan tim-tim gede, kita menang. So tidak dar-der-dor, tapi buat fans Juve gue happy banget kita menang 3 poin. Oke, itu yang paling penting ya. Kita bisa bawa 3 poin di away dan tadi yang gue bilang di prolog di awal, dari 2021 bro kita belum Lebih lama lagi berarti ya? belum menang di away seboloknya tuh dari 2021, berarti eranya Allegri atau Pirlo ya, antara itulah berdua. Buset, bayangin 3 musim 4 musim nggak pernah menang. Aneh banget ya, berboloknya kayaknya zaman-zaman dulu ya ladang 3 poin.
Nah, kali ini kita salahin Mota berarti Bang. bisa dapat lagi. Ya, Mota Allegri Bang. Banyak itu tuh. Gara-gara Mota boloknya bagus Bang. Itu dia tuh masalahnya. Iya. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua gua di preview kita bicara bahwa boloknya salah satu tim yang punya atribut pressing tinggi. Mereka akan merebut bola di pertahanan kita. Dan apa yang terjadi di sini ada sebuah anomali. Akhirnya yang punya atribut high press untuk pertandingan tadi malam itu malah bukan boloknya, tapi malah Juventus. Juventus mencoba 6 kali merebut bola di area mereka dan berhasil, dan 2 menjurus langsung shoot. Jadi Juve berhasil nih ngerebut bola di areanya mereka 6 kali, dan 2-nya itu langsung bisa bikin tekanan atau shoot ke gawangnya mereka. Sedangkan boloknya datanya hanya 2. Ya, hanya 2 yang terjadi ngerebut bola di area kita, dan satunya shoot ke area kita. Kalau bicara data berarti apakah Juve atributnya sudah mulai punya high press nih untuk melawan tim-tim lawan? Apakah Juve sudah mulai punya arahan dari Spalletti, ayo kita bermain high press juga kalau melihat data seperti ini? Atau ini hanya anomali di pertandingan ini? Dan apakah Juve sudah mampu keluar dari tekanan-tekanan tinggi tim lawan? Kalau bisa keluar tekanan tim lawan, sebenarnya Juve udah harus mulai naik kualitasnya, karena kan banyak tim-tim Eropa sudah main high press, tapi kita bisa mampu nih mengeliminasi dari si boloknya. Kalau menurut lo gimana? Kenapa kita kok bisa keluar dari high pressnya si boloknya, dan kenapa juga kita bisa jago high pressnya di pertandingan? Apakah hanya di pertandingan ini, ataukah memang lo lihat udah ke arah sana? Ya udah ke arah sana sih kalau gua ngeliat ya. Jadi kemarin lawan Pavos kan juga kayak gitu ya. Kita berani ngepres dari awal ketika Pavos megang bola di daerah pertahanan sendiri tuh, sama Locatelli itu langsung tabrak-tabrakin gitu. Locatelli, si Miretti semua. Dan kalau lawan Bolonya sendiri mungkin ada faktor juga masalah keletihan itu tadi. Bolonya waktu istirahatnya lebih pendek daripada Juventus. Jadi mungkin Bolonya tidak tampil 100%. High pressingnya mungkin tidak bekerja begitu baik. Dan yang kedua menurut gue ya faktor taktis juga. Spalletti sudah, menurut gue ini ada arahan khusus dari Spalletti untuk bermain cepat gitu, bermain dengan intensitas yang tinggi. Nah, kemarin tuh gue bener-bener ngeliat banget bagaimana bola tuh bener-bener berpindah dengan cepat, dan ketika Bolonya megang bola pun juga langsung dipres dengan cepat gitu. Pemain-pemain ini kelihatan energinya, kelihatan bertenaga. Nah, ini yang gue cukup takjub sebenarnya. Spalletti akhirnya bisa menemukan solusi dari permainan Juve yang sering kewalahan ketika dipres. Bahkan musim lalu bermain di kandang sendiri melawan Bolonya bahkan bisa mendominasi, bahkan bisa menang 2-0 dulu. Akhirnya kita bisa diseriin 2-2. Padahal waktu itu pelatihnya masih Thiago Motta. Dan yang bikin Bolonya bisa main pressing itu kan Thiago Motta. Gue sempat komplain, kok Motta ini kan yang bikin Bolonya bisa main kayak gini kan Motta. Sekarang lu lawan tim yang lu bentuk kayak gini, kok lu nggak bisa menemukan solusi gimana caranya lu bisa keluar dari pressing. Sampai akhirnya kita cuma bisa seri 2-2 di akhir-akhir. Nah, sekarang Spalletti mungkin dengan experience-nya, pengalamannya, dia bisa menemukan itu. Akhirnya ya dengan taktik tadi 4 gelandang ya, 2 double pivot, Thuram dan Locatelli itu breaker dua-duanya. Dan kemudian juga lini tengahnya Bolonya, Pobega sama Moro. Kemudian kemarin juga udah langsung dihajar sama 2 pemain itu. Plus kita ada tambahan Conceição, Chico. Chico itu benar-benar bagus menutup pressingnya, itu tuh ngotot dia, badan dari pinggul dan badannya pun juga dia bisa high pressing semacam itu. Yildiz agak sedikit diberikan kebebasan. Jadi ketika bola direbut langsung dikasih ke Yildiz, David jadi tektok. Nah, ini yang akhirnya menurut gua menjadi sebuah kunci kemenangan Juventus tadi malam untuk bisa mengalahkan pressingnya Bolonya. Jadi ini bukan anomali ya, menurut lo ini udah jadi ke arah sana kalau gua melihat kemarin lawan Pavos ya. Gitu. Kalau Napoli gue jujur gue nggak nonton pertandingannya. Nggak tahu nanti teman-teman bisa ngelihat apa enggak. Oke, thank you Pondra. Silakan Ricky. Jadi ini ceritanya adalah Juventus nih seolah-olah masuk ke dimensi baru nih, anjay. Dimensi baru. Lembaran baru. Yaitu sebuah dimensi atribut yang namanya high press. Yang biasanya atribut ini ada di tim-tim Liga Inggris, tim-tim Liga Spanyol. Nih Juve arahnya masuk sini menurut data. Juve berhasil high press bloknya. Buktinya ada 6-2 berhasil. Gimana, silakan. Ya, memang pertandingan lawan Napoli terakhir itu kita memang kalah ya. Kita kalah determinasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya di expose tengahnya tuh memang
terlihat sangat jelas pas pertandingan lawan Napoli. Lalu memang sepertinya ada perubahan yang terjadi di dua pertandingan berikutnya lawan Pafos dan tadi malam, terlepas dari yang tadi Mas Pondra bilang bahwa Bologna mungkin lebih lelah dibanding kita. Tapi memang terlihat perbedaan yang cukup signifikan ya Bang kalau di lini tengah kalau gue lihat gitu. Memang bermain lebih breaker, lebih kenceng dan lebih punya determinasi gitu. Nggak sekedar cuma mengandalkan semangat fighting spirit Vino alla fine aja gitu, tapi memang skillful. Dan gue cukup terkesan dengan apa yang ditampilkan sama McKennie juga tadi malam. Dia sangat membantu untuk membuat build up serangan Bologna itu menjadi kacau gitu. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan kenapa Juve punya turnover lebih tinggi, jawabannya cuma satu sebenarnya. Juve bermain lebih siap aja sebenarnya. Kalau dari gue cuman itu sih. Sama ada satu catatan di gue yang udah gue siapin sebelumnya, Bologna itu banyak melakukan kesalahan di wilayah yang sulit. Ini menunjukkan pressing Juventus lebih terorganisir dan lebih bisa mengeksploitasi kelemahan Bologna. Jadi gitu sih Bang yang gue Jadi lihat. mereka istilahnya blunder ya, Yes. salah passing, salah kontrol, Banyak salah bola-bola yang kontrol. keluar. Ya tapi kan akibat ditekan. Sampai ditekan. Ya. Yes. Ya silakan kalau dari pertanyaannya masih sama. Ya Silakan gue nonton. melihat ya ini kejeniusan Spalletti ya, artinya ya mungkin ya dimensi baru. Iyalah, dia botak jenis. Kayak gua nanti gua buka aja kan ya. Iya, jadi ya bagaimana Spalletti bisa meramu, determinasinya ada, nggak malas-malasan lagi pemain Juve, terus counter taktiknya bagus. Cuman bukan hanya itu, salah satunya yang membuat kita lepas dari pressing, David suka turun. Yes. Mungkin kalau kemarin tuh kita lihat David ngapain sih? Males ya. Iya kayak gitu Ya, ngapain ya, sih? Tapi memang tipikal David seperti itu ya bisa Bang Cap bilang tadi kan. Kalau misalkan Yildiz biarkan bebas ya bola langsung ke dia ngacak David yang turun. Tapi di babak kedua ketika David Openda gantiin David, cara mainnya berbeda. Disinilah Spalletti jagonya. Yes. Openda bisa ngumpet di belakang pemain belakang lawan terus langsung passing jarak jauh. Nah itu membuat bolonya ya mabok gitu loh, artinya nggak bisa kemana-mana pressingnya. Di sini gue melihat Spalletti udah mulai kelihatan nih, oh dengan materi ini gue bisa meramu ini nih, untuk lawan tim ini gue begini nih. Yeah. Nah itu membuat kita mempunyai dimensi baru. Artinya Oke. Juventusnya. Berarti nggak sia-sia dia nginep di Juventus ya. Tiap hari dipantengin terus tuh ya. Kan infonya kan Spalletti nginep di hotel Juventus. Iya di hotel dia. Iya. Ini niat banget ya. Bertapa ya. Dia makanya sampai botak deh. Niat Mikir terus Juventus diapain nih, sampai botak gak nunggu-nunggu lagi. Iya, diboin rantang sama bini. Oke, kalau gue pribadi kenapa bisa keluar dari pressingnya Bologna, gue melihat skillnya Juventus di antara Yildiz, Conceição, bahkan Weston sekalipun, itu sulit sekali buat pemain Bologna mengambil bola dari mereka. Gue rasa mereka main lagi bagus dan nggak ada salah kontrol. Lu lihat banyak klip-klip Yildiz di mana susah banget diambil bolanya. Iya, bagus banget. Salah satu keluar dari pressing itu kan melewati lawan. Iya. Tuh. Yes. Kalau lu dia deket tapi lu bisa lewatin dia kan namanya keluar pressing kan? Iya. Kan nggak harus keluar pressing itu kan nggak harus 1-2. Iya. Melewati lawan itu juga keluar dari pressing. Nah, itu yang dilakukan sama Yildiz, dilakukan sama Chico. Cambiaso juga. Cambiaso. Jadi skill-skill individu pemain Juventus emang lagi di atas bukan lagi di atas, emang di atas Udah rata-rata. serata. That's why akhirnya mereka bisa keluar dari pressingnya Bologna. Kalau menurut gue itu. Oke, kalau kita lanjut ke materi selanjutnya adalah tentang proses gol nih. Proses gol itu sebenarnya sederhana ya, yaitu dari corner, Kabal menyambut dan Bologna kagak ada yang loncat tuh. Udah capek. Bengong semua dia. Bengong semua. Nggak Tapi nyangka. sebenarnya bukan proses golnya ya, tapi gue melihat ada satu pola bahwa ada dua pertandingan yang berturut-turut lawan Pafos dan lawan Bologna sama-sama dari hasil situasi corner. Walaupun cornernya itu tidak drop langsung dari corner, mereka delay dulu cari pemain tarik ke titik corner, mereka mainkan bola di situ, bawa drop dulu supaya untuk ngedelay pemain-pemain memecah konsentrasi pemain yang ada di tengah gawang yang udah padat itu, ngedelay dulu baru dia bawa bolanya. Kalau lawan Pafos kan ngebangun serangan lewat tengah, ya artinya sama-sama lah dari situasi bola corner. Apakah Spalletti sudah mulai punya pola bahwa corner kita nih sudah mulai bisa dikatakan sistem nih untuk mencari gol nih, ataukah ini lagi-lagi hanya anomali di pertandingan itu? Kalau menurut Pondra gimana? Ada dua pertandingan berturut-turut situasi dari corner. Kalau masalah set piece nih sebenarnya nggak dari dua pertandingan ini aja. Gue sudah melihat pola ini tuh udah dari zaman Tudor bahkan. Jadi nggak langsung direct ke kotak penalti, karena gue pun melihat satu-satunya gol yang kayaknya langsung direct itu waktu pas kejadiannya Vlahovic ke Genoa ya, 1-0 tuh kan. Kayaknya itu udah lama banget gitu. Makanya gue mungkin juga karena kita sekarang nggak punya pemain yang tinggi-tinggi banget, jago-jago nyundul banget.
yang satu lagi direct yang lawan Inter, Thuram, iya, tapi kan free betul. kick ya. Free Kalau corner memang lebih banyak dimainkan ke biasanya tuh ngambil di pojok tuh Yildiz sama Cambiaso tuh kalau di sisi kiri. Iya, Nah, delay kanan juga dulu. sama, Conceição sama Yildiz juga tuh. Iya. Biasanya mereka akan delay. Nah, mungkin untuk mengacaukan Yes. pola para pemain bertahan lawan, udah kemana-mana baru di crossing. Jadi itu kayaknya yang dicari gitu. Nah, kemarin waktu lawan Pafos bahkan nggak crossing kan, sama Cambiaso di inverted dikasih ke McKennie. Nah, sekarang ini berkat kepiawaiannya Yildiz juga gitu. Dia bisa ngasih bola enak banget gitu kan, dan Kabal coming from behind, Yes. ya tiba-tiba Nggak terlihat. nyundul nggak terlihat, bolanya kepaduk tanah tapi bisa masuk. Tapi kalau gua ngeliatnya sih pola set pieces semacam ini nih udah diterapin sebenarnya udah sejak lama. Gitu. Dan mungkin baru berasa hasilnya ya dalam 2 pertandingan terakhir. Oke, berarti Anomali. ini sebuah pola ya. Sebuah pola yang Bukan udah gua sebuah lihat. anomali yang artinya nih lagi tumben aja. Iya, iya. Anomali yang gue maksud itu tumben gitu. Nah, Bung Anton dulu deh mengenai 2 pertandingan berturut-turut nih udah ada hasil gol dari corner. Apakah sudah mulai dikatakan tajam? Karena tim yang bagus itu semua detail diperhatikan. Yep. Termasuk salah satunya adalah corner. Silakan. Iya. Wah, tajam silat ya berarti ya. Jadi kalau gue sama, ini bukan anomali, ini set piece yang emang udah dibangun bertahun-tahun, cuman memang ya baru terbentuk sekarang. Tapi gue mau garis bawahin, proses golnya itu cakep banget dari Yildiz, itu umpannya sangat enak disundul. Tapi manis banget. Cuman Kabalnya sendiri kalau diperhatiin replay deh, dia sempat masuk, kemudian dia mundur lagi sedikit. check out. Yes. Habis itu dia tiba-tiba muncul. Nah itu menurut gua salah satu kita nggak bisa bilang kejeniusan Kabal, tapi itu bagaimana kalau delaying itu membuat kita punya waktu untuk memikir seperti itu. Iya. Nah itu kemarin efektifnya di situ. Dan di sini menurut gua kembali si Spalletti. Gara-gara ngomong si botak tadi ya. Spalletti itu cerdas karena Kabal baru di subs loh, kemudian langsung buat impact artinya kan. Atau lagi ya Openda buat kartu merah. Kembali kepada set piece ini, gue berharap banget bahwa nanti ada banyak variasi lain, nggak cuman corner ini aja, membuat kita punya senjata lebih. Karena selama ini kita kalau bentuk dari open play, set piece kan nggak ada gitu artinya. Kalau kita punya ini jadi lebih baik. Iya benar. Kalau memang sudah mulai polanya ada di corner, palingan free kick harus dipikirin dah. Ya. Free kick kayak depan gawang yang persentase golnya bisa gede itu ketendangan kita ngaco-ngaco. Kemarin Miretti pas lawan Pavos itu apaan? Iya. itu gua rasa masuk itu langsung si Spalletti si botak yang datang, lu besok nggak main ya, awas lu kata dia. Si anjing. Dulu Ngomong kita ke Miretti gitu, si anjing. dulu kalau kita depan kotak penalti Oh udah enak banget deh. ada Pirlo, ada Pjanic, aduh Aman banget. aman banget. Tapi Kabal tuh sebelumnya juga ngegolin ke gawang Atalanta dari Iya. free kick ya. Iya. Jadi kayaknya tuh jadi Spesialis. salah satu spesialisnya dia tuh. Iya karena Mencari ruang Cari tidak ruang. terlihat. Kayak McKennie juga modelannya. Iya, Iya. karena delay di corner itu benar-benar Iya. berhasil ya. Iya. Maksudnya untuk proses di dalam kotak penalti kan mereka kan cari ruang tuh. Proses delaynya kan itu tuh. Oke, kalau dari Ricky gimana melihat Oke. proses gol yang sudah mulai terpola nih Iya, dari ini- corner? Ini cara lain sebenarnya Bang ya, cara lain untuk mencetak gol gitu kan. Karena kan kita kan agak-agak kesulitan mencetak gol nih beberapa pertandingan. Ini sebenarnya skema simple Bang yang udah sering dipakai sama tim-tim sepak bola sekarang gitu. Jadi nggak cuma Juventus doang, banyak-banyak liga di Eropa juga semuanya pakai cara kayak gini. Simple buat ngacauin pergerakan yang udah siap gitu ya, posisi-posisi yang udah siap supaya agak terbuka dikit baru crossing gitu. Cuman kan ini tidak akan terjadi kalau misalnya tidak diakomodir dengan sentuhan yang bagus. Ya kan, crossingnya, passingnya, sentuhan bolanya tuh harus oke gitu. Karena kalau misalnya tidak oke juga sama aja, nggak bakal kebongkar juga gitu. Jadi sangat beruntung memiliki pemain-pemain yang punya kapasitas untuk melakukan crossing yang bagus ya, kayak Yildiz, Cambiaso gitu ya. McKennie juga lumayan ya kan, karena suka melakukan crossing gitu ya. Kalulu belajar ya. Iya makanya gue bilang baru mau ngomong asal jangan kalulu, baru mau ngomong gitu gua. Asal jangan kalulu. Ya jadi gitu sih Bang. Jadi memang ini adalah salah satu cara di mana kita bisa memecah kebuntuan yang memang sebenarnya sudah sering dipakai, tapi ya ini mungkin ini cara yang bisa dipakai Juventus, tapi ini bukan kebetulan sebenarnya karena ini sudah sering banget kita pakai saat ini ya kan, berarti kan Spalletti sudah coba untuk mencengkram strategi baru ya kan, gimana caranya bisa mencetak gol dengan cara apapun gitu, termasuk salah satunya bola mati. Iya, makanya itu tadi gue bilang semua detail harus dipikirin Iya, kan. betul. 90 menit kalau lo nggak mikirin detail-detail yang kayak gitu kan sayang Betul. sebenarnya. Oke, kita masuk ke materi terakhir mengenai rating. Wah, Yildiz luar biasa ya. Woi. Best performer. Yildiz luar biasa. Gimana? Tapi man of the match-nya Kabal ya.
Kabal. Man of the match sih Karena Kabal. mencetak gol. Ya, silakan untuk pengantar ratingnya dari teman-teman siapa yang menurut teman-teman layak dan walaupun berbeda dengan Footmob berbeda nggak masalah ya. Ini kan apresiasi pribadi ya. Ataupun yang buruk menurut apresiasi pribadi teman-teman sendiri. Silakan dari Ricky dulu. Siapa rating? Oke, pertama Kenan Yildiz ya gue ya, bukan Johan Kabal ya kalau dari gue pribadi ya, karena dia the best performer of the game menurut gue ya. Beberapa aksi-aksi menarik ya kan, sangat-sangat entertaining sekali melihat Yildiz ya. Dia punya dribble yang bagus, dia menusuk, dia melakukan crossing sampai ditutup dengan crossing terakhir yang menjadi assist. Itu menurut gue itu the best performer lah. Yang kedua Kabal karena mencetak gol dan dia juga subs juga, jadi itu memberikan efek artinya kan seperti kata Bang Anton tadi. Jadi Kabal yang kedua, yang ketiga McKennie gua. Wah, ini Weston cukup impresif kemarin guys, tidak disangka-sangka gitu ya. Weston memainkan permainan sangat bagus khususnya di babak kedua. Menurut gua Weston benar-benar mencoba untuk memberikan kontribusi yang sangat bagus dalam defending maupun membuild up serangan ya. Jadi Weston punya kapasitas untuk itu, tidak disangka-sangka ternyata itu. Karena dia dicapkan sama para Juventini sebenarnya katanya kurang quality lah gitu ya, tapi dia dibutuhkan gitu loh. Untuk yang jelek ya, waduh yang jelek siapa ya? Kayaknya oke semua ya kemarin. Menurut gue oke sih kemarin. Jelek siapa ya? Nggak ada sih dari gue yang jelek. Maksudnya yang jelek banget ya, yang jelek banget nggak ada sih. Oke. So far so good. Kelly berarti oke. Karena ada, ya kemarin kan sempat ada keluar clippingnya tuh beberapa interception segala macam. Dia punya nilai yang bagus kemarin. Oke. Ya. Dengan kemampuan dia kemarin mainnya bagus. Iya. Itu yang perlu terjamin. Oke, kalau dari Bung Anton apa ratingnya? Objektif. Objektif ya. Kalau gua malah Weston sih. Weston. Iya, tetap Yildiz kita Yildiz setiap Jadi game. jangan ikutin. Iya, Yildiz Dia setiap, udah oke. Yildiz setiap game pasti bagus gitu kan ya. Jadi udahlah Yildiz ya. Kalau gue Weston nomor 1 sih artinya ya. Terus nomor 2 Kabal. Karena Kabal tuh bukan hanya menyetak gol, tapi ada beberapa pergerakan dia bagus. Salah satu Openda yang ditepis sama kiper itu kan drop ball shoulder-nya Kabal kan. Iya, Terus Kabal Dia gocek loh. Yes, dia bisa gocek dan kalau defending dia jauh lebih baik daripada Cambiaso loh. Dia ngotot juga pas defending. Yang kedua Kabal. Kalau yang kurang gua ada sih. Menurut gua masih ada. Turam. Oh, tuh. Iya, dia belum Ribet. dia belum kembali ke musim lalu. Terus ada beberapa kali kayak dia agak terengah-engah untuk nutupin ya, dia harus tackle kasar dan segala macam. Terus carry the ball-nya masih kurang sekali sih dalam pertandingan kemarin. Bukan jelek Turam, cuman belum seperti musim lalu. Kalau gua mesti urutin Turam yang paling kurang. Ya, kena tuker dong nanti Turam sama Frases. Jangan dong, aduh. Tapi kalau teman-teman yang bilang Davids nggak ada gunanya nggak cetak gol, bener sih. Striker kalau nggak cetak gol nggak bagus. Cuman teman-teman mesti lihat nih, udah mulai padu lo Davids lo. Betul. Yeah. Tektoknya sama Yildiz turun dan segala macam. Sabarlah. Dia pasti akan bisa membuat suatu perbedaan. Anjay, sabarlah. Udah berturut-turut golin lo nih. Meskipun offside. Oke, kalau dari Pondra terakhir mengenai rating bagaimana? Ya, best performan tadi setuju ya sama Yildiz. Setuju Tapi ya. kalau Ya, man pastilah. of the match, orang yang benar-benar menentukan dalam pertandingan ini adalah ya Juan Cabal. Oke. Jadi beda sama Serie A pasti ya. lah. Beda. Cabal Mortal Kombat tuh. Setengah kadal ya kalau salah ya. Iya, jadi Cabal yang benar-benar menentukan. Tadi gue setuju juga sama Anton ya. Jadi ada satu momen juga yang dia memberikan hampir assist kepada Openda yang harus masih ditepis. Terus juga ya secara overall permainannya juga bagus ya selama di babak kedua meskipun sebagai pemain subs. Terus selain Cabal, gue menyoroti di Gregorio melakukan 2 tepisan, 3 tepisan ya, double save. Yang tiang itu ya. Ya, itu yang kedua, yang pertama double save kan, terus yang kedua kena tipis ujung fingertips. Mantap sampai banget itu bisa bola berubah kan. Kalau nggak kena tangannya dia bisa bolanya mantul ke gawang tuh. Terus juga Kelly juga gue soroti bagus ya. Bagus. Dia high pressing loh. Si striker bolonya tuh benar-benar ditempel terus tuh. Cuma Jadi suruh nggak belajar lagi kemana-mana. pas ngumpan. Kadang-kadang kalau ngumpan jauh kemana-mana. Defendingnya oke ya. Iya, benar-benar defending kemarin lawan Bolonya. Bagus. Bolonya. Bolanya bagus. Bolonya lainnya bagus. Itu objektif. Nah, kalau pemain yang agak kurang menurut gue sih antara Kalulu sama Kopmener. Sebenarnya bukan kurang tapi terlalu basic, terlalu standar aja. Tidak terlalu spesial. Tidak Ya spesial. Turam tadi udah dibahas sedikit ya.
Kalulu kalau gua ngeliatnya juga ada beberapa momen dia harusnya bisa nge-build up ke depan. Kadang Locatelli itu udah minta tapi sama dia nggak dikasih kok Kelly lagi, Yes. balik ke Digre lagi. Jadi gua agak gregetan aja kemarin sama Kalulu nih. Nggak berani, agak terlalu berhati-hati kemarin. Cop Miners juga sempat melakukan satu kesalahan ya yang kena tiang itu kan juga like miss tuh Zortea atau muncul dari belakang sama Cop Miners tuh kayak agak gagu gitu. Nah, terus juga free kicknya ya harusnya itu kan areanya dia itu kan kaki kiri. Ya nggak ada impact macam-macam gitu. Jadi gua melihat kemarin Cop Miners bermain masih terlalu standar aja gitu. Gua nggak bilang jelek tapi juga nggak bagus-bagus banget gitu ya. Standar cukup aja lah gitu. Standar karyawan. Iya. Loka gimana Loka? Oke, Bagus, Loka oke, coy. breaker Woi, lah. Baru nanti gua ada komentarnya lagi. Umpan ditangkap saudara-saudara. Loka bagus guys. Kita selalu mendapat langganan komen. Loka jelek. Tapi khusus buat pertandingan kemarin Loka agak sedikit berbeda. Ya, Dia ya. menjadi lebih Berani ya? Yes, berani betul. ngasih umpan. Betul. Meskipun kadang ada satu yang dia buru-buru banget tuh, buang main kasih ke depan aja. Akhirnya nyasar. Regista dadakan nih. Gue ngelihat Yildiz ada satu kayak unlock skill ya. Dia ngasih passing terobosan ke Ciko. Ya. Oh iya. Wah itu Tapi sama Ciko nggak kena kan bolanya, nggak kena tendang dia. ya dapat. Nggak kena kan, nggak kena sama Ciko Iya, kan. iya, Cuma iya. ke blok kiper. Iya. Iya yang dari areanya kita. Iya. Iya. Karena menurut gue Yildiz jarang lakukan itu loh. Ya. Yildiz itu kan kesenangannya adalah Dribble, dribble, penetrasi segala macam dan dia tadi malam melakukan itu kayak gue ngerasa wah unlock skill nih. Gila makin lengkap aja lu. Yildiz ada 2 kesempatan di mana gue ngerasa ini orang nggak maruk-maruk amat loh. Dia masih Oh, play iya, for the iya, team iya. maksud gue gitu. Yang lawan Pavos juga kemarin kan ngoper ke David. Yes, betul. Iya, tadi malam gue ngeliat satu kayak wah nih Yildiz kalau dia bisa melakukan passing begini, berarti dia skillnya nambah nih. Ibarat abis main game dia dapat poin tuh. Karena Talent dia banget. ada unlock skillnya gitu Talent loh. banget sih Iya, emang dia, unlock unlock skill. skill. Iya kan? Jadi tahun depan 88 90 dong kan ya Iya. poinnya nilai. Karena ya lu berarti kapan Yildiz umpan terobosan kayak gitu? Betul. Nggak ada. Yang kalau Yildiz terobos apa Dribble-dribble. ngedrill kiri kanan itu mah udah Yildiz Jadi lah. negajin. Trennya dia gocek dulu lagi. Iya kan? Oh, iya. Nekuk dulu, nekuk tarik Iya. langsung dikasih ke Conceição. Umpan terobosan ke Ciko. Gila sih itu. Cikonya juga connect. Ini Iya. udah berdua bagus. Makanya gue selalu bilang, lu Yildiz sama Ciko jangan pernah Cikonya cadangan. Udah sama terus, connect terus itu orang. Jadi naik gaji nggak nih? Makanya kan Yildiz sama Ciko itu pas abis crossing ngegolin kayak mereka seneng begitu Iya, berdua. iya, Jadi gue betul. ngeliat chemistry-nya emang Chemistry udah dapat. Makanya sekarang udah ada tambahan David menurut gua udah lumayan bener tadi Anton bilang. Iya. Udah mulai connect nih. Tinggal golnya aja ya. Ya, tinggal golnya. Golnya kan udah. Nambah lagi lah, Dua nambah terus. kali. Oke, ada lagi tambahan terakhir? Cukup, Singkat cukup, aja kalau ada. cukup. Ada Cukup, Bang cukup. Anton? Cukup. Oke, gimana Bang Anton siap keturin? Nah, teman-teman tunggu ya liputannya ya. Kita bakal keturin nih. Kita bakal tur stadium ya. Yoi. Terus kayaknya kita Nanti ada bakal giveaway. giveaway. Yoi. Terus kalau berkesempatan sinyalnya oke di dalam kita coba live reaction putus-putus. Juventus lawan Lecce jangan lupa tanggal 5 Januari. Oh, Mantap. dari membership Suara Juventus ini. Tapi syaratnya harus jadi member ya. Yoi. Harus ya guys Harus ya. jadi member baru udah bisa dapat Nah, giveaway-nya. itu dia. Oke kalau gitu, thank you teman-teman dari Poundra, dari Bung Anton, Thank dari you. Ricky untuk review kita. Gua rasa cukup detail, cukup panjang dan kita akan lanjut di sesi berikutnya adalah preview VS Roma. Jadi tunggu saja videonya. Terima kasih sekali lagi ya Poundra. Oke. Ricky, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Fino alla fine. Forza Juve.